Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Gavin Mardika. Saya dari kelas 10 RPL. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pelajaran tajwid. Mengapa kita harus mengenal dan mengamalkan ilmu tajwid? Jadi dari pertama itu apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Tajwid secara bahasa, tajwid itu berarti memperindah atau membaguskan sesuatu. Sedangkan secara istilah, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan setiap huruf dalam Al-Quran dengan benar dan sempurna, sesuai dengan makhrajnya, tempat keluar hurufnya, dan sifatnya. Hukum mempelajari Hukum mempelajari dan mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap individu muslim. Tujuan utama dari tajwid adalah menjaga lisan kita dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, agar makna ayat tidak berubah. Bayangkan jika satu huruf saja salah diucapkan bisa berubah artinya, misalnya huruf sod. Huruf sod diganti dengan sin artinya bisa sangat berbeda, karena itulah tajwid bukan hanya soal keindahan, tapi juga tentang kehati-hatian dalam menjaga kalam Allah. Oke, kita langsung lanjut. Nah, dari pertama kita bahas ini, hukum nun dan tanwin, fokus utama. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang sering membuat bingung, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Ada 4 hukum utama dalam tajwid ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf tertentu, yaitu izhar, idgham, iklab, dan ikhfa. Namun kali ini kita akan fokus pada bagian yang sering tertukar, yaitu idgham. Yang pertama ada idgham bigunah, artinya melebur dengan dengung. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, atau waw. Ketika hal ini terjadi, suara n atau nun akan melebur ke huruf setelahnya disertai dengung sekitar 2 harokat. Contohnya seperti dalam kata miyamal, dibaca miyamal bukan minyamal. Ada suara dengung halus sebelum hurufnya. Miyamal. Nah, yang kedua ada idgham bigunnah, artinya melebur tanpa dengung. Ini terjadi jika nun sukun bertemu huruf lam atau ro. Cara membacanya adalah melebur total tanpa dengung sedikit pun. Contohnya mir rabbihim, bukan min rabbihim. Beda sama idgham bigunnah. Kalau idgham bigunnah kan eh nunnya itu nggak dibaca, dia digabungin sama huruf yang setelahnya. Kalau idgham bila gunnah itu dia nggak apa nunnya itu nggak dibaca, dia bacanya huruf yang setelahnya. Eh, iya. Yang ketiga izhar halki, artinya membaca dengan jelas. Jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf dari tenggorokan seperti alif, ha, ain, ha, bo, ho, maka dibaca jelas tanpa dengung. Contohnya min amalin, dibaca min amalin tanpa disamarkan. Oke, mungkin dari hukum sukun dan tanwin itu aja. Kita lanjut ke selanjutnya. Apa itu tanwin? Nah, tanwin adalah tanda baca dalam bahasa Arab yang berupa 2 harokat dan menunjukkan suara n atau nun di akhir kata, tapi tanpa menulis huruf nunnya. Jadi tanwin ini seperti bunyi n tambahan yang muncul di akhir kata dan biasanya dipakai untuk menandai kata benda isim yang tidak diikuti al dan tidak mudhof, tidak disandarkan pada kata lain. Macam-macam tanwin. Ada 3 jenis tanwin tergantung pada harokatnya. Yang pertama ada fathain yang bunyinya an, contohnya kitaban, sebuah buku. Yang kedua ada kasrotain yang bunyinya in, contohnya kitabin, dari sebuah buku. Yang ketiga ada domatain yang bunyinya un, contohnya kitabun, buku, sebagai subjek. Kesimpulannya adalah tanwin 2 harokat yang menandakan bunyi n di akhir kata digunakan untuk isim kata benda yang nakirah atau umum dan tidak memakai al. Oke, kita lanjut selanjutnya. Hukum eh salah. Nun hukum nun sukun. Mim sukun. Sorry, ini kebalik ini. Maksudnya hukum mim sukun. Nah, pertama tuh hukum mim sukun tuh ada ikhfa syawi. Ikhfa syawawi. Jika bertemu ba dibaca samar dengan dengung. Kalau kedua ada idgham mimi. Jika bertemu mim, kedua mim melebur dan didengungkannya.
Ini maaf banget nih, apa lupa ada tambahin contohnya ini. Jadi coba penjelasan dong. Izhar syafawi yang ketiga, jika mim sukun bertemu selain huruf ba dan mim, dibaca jelas tanpa dengung. Oke, langsung selanjutnya. Hukum mat panjang. Hukum panjang atau mat paling dasar adalah mat tobi'i, dua harokat, dua mat cabang yang wajib kita tahu. Yang pertama ada mat wajib mutasil, panjang 4 atau 5 harokat, mat bertemu hamzah dalam satu kata. Contohnya ja'a. Yang kedua ada jais munfasil, panjang 2, 4 atau 5 harokat, mat bertemu hamzah di lain kata. Contohnya qaulu anfusakum. Oke, kita langsung lanjut selanjutnya. Nah, makhrijul huruf, titik keluarnya huruf, tempat keluarnya huruf. Tajwid itu tidak hanya soal panjang atau pendek, tapi juga di mana huruf itu diucapkan. Ini namanya makhrijul huruf. Contohnya jangan sampai tukar. Nah, ini contohnya huruf H di tengah tenggorokan. Kalau H itu di tengah tenggorokan, kalau di berbeda dengan H itu yang di, nah, saya pangkal itu gimana ya? Sini atau mana lupanya? Saya juga lupa. Pokoknya jika salah tempat bisa berubah maknanya. Jadi mungkin itu aja dari makhrijul huruf. Kita langsung lanjut selanjutnya. Nah, jadi kesimpulan dari tajwid, pelajaran tajwid hari ini adalah sebagai penutup, ilmu tajwid adalah kunci kita agar dapat membaca Al-Quran dengan benar dan indah sesuai dengan yang dijelaskan. Jadi tuh kita tuh baca tajwid tuh bukan, kita tuh pelajaran tajwid tuh biar bacaan kita tuh bagus, biar nggak salah arti, terus panjang pendeknya harokatnya benar, ya biar bagus bacaannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.